Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah untuk segera berdakwah, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir, kum fa'anzir. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk bangun, beri peringatan kepada manusia, ajak mereka untuk mengenal Allah dan beriman kepada Allah, maka orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu ada 4. Yang pertama dari kalangan wanita, istrinya sendiri, Khadijah. Yang kedua dari kalangan anak-anak, masih sepupu, Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga dari kalangan budak, hamba sahaya, Zaid bin Harisah. Dan yang keempat, laki-laki dewasa yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, dari 4 ini para jemaah, ya, kemudian kita bisa memahami berkembang menjadi lebih, ya, dari 4, ya. Bahkan sampai sekarang 2 miliar, ya. 2 miliar lebih, sekitar 2 miliar, 8 miliar manusia hari ini, 2 miliar. Kita sudah bahas Khadijah, Ali, Zaid. Maka saatnya sekarang kita bahas manusia yang paling mulia, nomor 2 setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau ini masih ada hubungan saudara jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usianya 2 tahun lebih muda. Dan memang beliau ini dari keluarga kaya, saudagar, pebisnis. Makanya Abu Bakar ini juga orang kaya, sukses. Menarik, sepanjang hidupnya tidak pernah menyembah berhala. Sepanjang hidupnya tidak pernah terlihat melakukan perbuatan yang tidak pantas. Pada masa-masa jahiliyah, minum khamr, berjudi, berzina, enggak benar. Terhormat Abu Bakar juga, cerdas, intelektual, ya. Dan dia punya keahlian. Dia ahli dalam ilmu sejarah dan dia ahli dalam ilmu nasab, ilmu garis keturunan. Saat itu ilmu sejarah dan ilmu nasab, ilmu yang penting
bagi orang-orang Quraisy. Jadi Abu Bakar ini orang yang sangat dimuliakan. Nggak pernah dia tuh direndahkan, nggak. Sebelum dia masuk Islam, dia udah orang mulia. Ya. Dan sudah lama kenal dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum beliau diangkat jadi Nabi, Abu Bakar sudah kenal. Ya. Keutamaannya. Ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, semua orang, ya, yang aku ajak masuk Islam, semuanya itu rata-rata mereka ada keraguan atau punya pertimbangan. Rata-rata, wajar Pak. Ada orang tiba-tiba ngaku saya ini nabi loh. Wajar aja. Ya. Beneran tak? Pasti gitu. Jadi orang-orang Arab saat itu ketika didakwai Rasul, mereka rata-rata begitu, ragu, penuh pertimbangan. Ya. Kecuali Abu Bakar. Abu Bakar ini ketika disampaikan dakwah Islam bahwasannya Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pengemban misi dakwah, maka langsung Abu Bakar tanpa keraguan sedikit pun, nggak mikir sejenak saja, nggak, langsung beriman. Makanya ini nggak main-main Pak. Ya. Gelar As-Siddiq ini nggak main-main, membenarkan kenabian. Alladzi an'amallahu minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin. Tafsir dari siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa itu? Alladzi an'amallahu minan nabiyyin, jalannya para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang membenarkan kenabian, wasyuhada, orang-orang yang mengorbankan jiwanya untuk membela agama Allah, wassolihin, dan orang-orang soleh. Abu Bakar masuk kategori ayat tersebut. An-Nisa 69. Muhammad bin Hanafiyah, dia bertanya, qultu li abi, aku bertanya kepada ayahku. Ya. Ayahnya itu adalah Ali. Jadi Muhammad ini anaknya Ali. Jadi biasa itu, ngasih nama anaknya sama dengan nama mertuanya, ngasih nama anaknya sama dengan nama saudara atas, itu biasa bagi orang-orang Arab. Ya. Nah, dia tanya, ayyun nas khairun ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik setelah Rasul itu siapa ayah? Maka Ali menjawab, Abu Bakar. Abu Bakar. Summaman, kemudian siapa? Summa Umar, kemudian Umar. Ya. Nah, waqasitu an yakul Utsman, aku khawatir dia akan mengatakan Utsman. Ya. Qultu summa anta, lantas engkau ini siapa? Ya. Posisinya di mana? Bertanya kepada bapaknya. Ali menjawab, ma ana illa rajulun minal muslimin, aku ini sebagaimana orang-orang Islam yang lain. Masya Allah Pak, tawadu. Ali bin Abi Thalib tawadu sekali. Nah, hadis yang lain Pak, ini Amr bin As yang meriwayatkan. Dia bertanya kepada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, wahai Rasulullah, ya, ayyun nas ahabbu ilaik, siapa manusia yang paling engkau cintai? Aisyah.
Qultu minar rijal, kalau dari kalangan laki-laki, abuha, bapaknya Aisyah. Qultu sumaman, kemudian siapa? Umar. Inilah yang kita perlu pahami, bahwa posisi Abu Bakar nomor 2, baru kemudian Umar. Jadi ini orang-orang yang nggak main-main. Makanya kalau Syiah mengatakan Abu Bakar di neraka, Umar di neraka, Utsman di neraka, ngawur, super ngawur. Gara-gara mereka meyakini setelah Rasulullah harusnya kekhilafahan itu dipasrahkan kepada Ali, tapi direbut sama Abu Bakar dan Umar. Nah, ini ngawur. Kita lihat Nabi yang mulia SAW bersabda dalam hadis yang lain, man anfaqa saujaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Siapa yang menafkahkan sepasang barang di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya Abdallah, hada khairun. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Faman kana min ahli sholat du'iya min babis sholat. Siapa yang ahli sholat, dia dipanggil dari pintu surga, pintu sholat. Waman kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Siapa yang ahli jihad, dia dipanggil dari pintu jihad. Waman kana min ahli siyam du'iya min babi. Kalau puasa apa itu? Pintu surga buat orang puasa. Surga namanya surga Ar-Royan. Ya. Jadi nama surga khusus buat orang-orang ahli puasa adalah nama surga Ar-Royan, min babir Royan. Ini sering muncul kalau bulan Ramadan. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Siapa yang ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Artinya para jemaah, ternyata kita itu nggak harus ahli semua. Ahli jihad iya, sholat iya, puasa iya, sedekah iya, ya. Nggak harus. Pokoknya yang wajib tunaikan, kemudian fokus dengan satu amalan yang kita cintai. Sedekah ya sedekah aja, satu skill sedekah saja, satu skill puasa saja, satu keahlian ibadah sholat saja. Ini membuat kita lebih mudah untuk bisa masuk ke dalam surga. Nggak harus semua. Kompetensi keahlian ibadah kita itu nggak harus semua. Pilih saja salah satu, Pak. Yang wajib ya mesti kita kerjakan ya. Tapi yang sunnah-sunnah ini nggak harus semua. Tapi Pak, ketika Abu Bakar bertanya, faqala Abu Bakr radhiyallahu an, ya, dia bertanya, ada nggak yang orang dipanggil dari semua pintu itu, ya Rasul? Apakah dia akan dipanggil dari pintu itu satu persatu? Ya. Maka kemudian Rasul menjawab, na'am warju antakuna minhum. Benar. Dan aku berharap engkaulah yang akan menjadi salah satu dipanggil dari semua pintu-pintu itu, Pak. Jadi Abu Bakar ini ahli sholat iya, ahli sedekah iya, ahli sodako, ahli puasa iya, ahli zikir iya, ahli jihad iya, semuanya Pak diambil sama Abu Bakar. Makanya nggak ada yang bisa ngalahin Abu Bakar. Umar aja cemburu mau ngalahin nggak bisa. Abu Bakar ini orang terbaik nomor 2 setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak pernah itu. Suatu hari subuh, beliau habis imami sholat, balik badan, bertanya kepada sahabat-sahabatnya, siapa yang saat ini sedang berpuasa? Nggak ada yang angkat tangan.
kecuali satu orang, Abu Bakar. Siapa yang hari ini sudah jenguk orang sakit subuh-subuh? Siapa yang jenguk orang sakit, Pak? Nggak ada yang angkat tangan kecuali Abu Bakar. Siapa yang pagi ini sudah memberi makan orang miskin subuh-subuh? Maka nggak ada yang angkat tangan kecuali Abu Bakar. Ya Allah, ini nggak ada yang bisa ngalahkan para jamaah keutamaannya Abu Bakar. Apalagi Pak, sahabat-sahabat yang lain itu masuk Islamnya wasilahnya Abu Bakar. Pahala yang paling besar untuk umat Islam itu Abu Bakar. Nggak ada yang bisa ngalahin. Ya gimana? As-sabiqunal awwalun, termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Sahabat-sahabat yang mulia itu jalur masuk Islamnya lewat pintunya Abu Bakar. Abu Bakar amalnya udah luar biasa, dia juga menerima pahala dari sahabat-sahabat yang luar biasa juga. Sahabat-sahabat yang dapat pahala, Abu Bakar yang menjadi sebab dapat pahala juga. Inilah yang namanya multi level pahala. Pahala yang ngalir terus. Nah, kalau kita lihat Pak, mulai dari Khadijah, Ali, Abu Bakar, Zaid bin Harisah, ini sebenarnya adalah ring pertama, lingkaran pertama dakwah. Dakwah kepada keluarga inti. Makanya bibit dakwah itu berasal dari rumah. Menunjukkan pentingnya membentuk keluarga yang solih. Prioritas dakwah orang terdekat dulu. Diri sendiri, keluarga, tetangga, masyarakat sekitar. Ini prioritas dakwah. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dakwahnya itu dipilih, nggak sporadis. Saben ketemu orang tak dakwahi, enggak, tapi dipilih. Ini dakwah Syria, dakwah yang kita kenal dengan diam-diam, sebenarnya dakwah terbatas itu. Beliau itu milih orang-orang ini, kalau saya dakwahi, dia potensi menerimanya besar. Abu Bakar contohnya, Pak. Ya. Jadi memang untuk berdakwah itu perlu pilar, Pak. Ya. Perlu pilar-pilar dakwah untuk menyokong dakwah. Ya, gampangannya seperti Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini pendakwah pertama di Madinah. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, Mus'ab dikirim dulu dakwai masyarakat Madinah, sehingga ketika kita hijrah ke sana, Madinah sudah Muslim. Mus'ab berhasil, dan dakwanya Mus'ab bukan masyarakatnya yang didakwai, kepala sukunya dulu, pimpinannya dulu yang didakwai. Kalau pimpinannya sudah Islam, semuanya akan ikut masuk Islam. Jadi dakwah itu perlu strategi, bukan asal langsung. Ya, perlu strategi para jemaah. Ya. Nah, aktivitas dakwah yang dipilih oleh Rasul adalah orang-orang yang sekiranya tidak akan menolak. Ya. Jadi dakwah Syria itu bukan seperti wahai umat manusia masuklah Islam, bukan gitu. Tapi dakwanya DF, dakwah fardiyah, dakwah face to face, ikan ke ikan, bukan face to face maksud saya, ya, bertatap wajah langsung, man to man, Pak, seperti sales yang merospek langsung gitu loh, Pak. Ya. Ada keluar dari pusat supermarket langsung di prospek sales. Itu dakwahnya begitu modelnya, Pak.
Langsung, enggak seperti mimbar pengajian, oh enggak. Di Syria itu dakwah fardiyah. Kalau bahasa marketing, direct selling, langsung Pak, dakwah itu. Nah itu sekarang seringnya dilakukan oleh aktivis-aktivis dakwah di negara-negara yang minoritas Islam, seperti di negara-negara Barat. Ya. Mereka buka open table di daerah-daerah rame, ya. Misalnya mereka buka open table di Car Free Day yang mayoritas non Muslim. Mereka kemudian memprospek dakwah. Setiap kali yang lewat itu didakwai Islam. Wah, ini berat, Pak. Berat, ya. Saya pernah diminta sama teman-teman Islamic Street Dakwah dari Jakarta, ya. Ustadz, itu di Ampel banyak turis, ya. Turis-turis itu tertarik ngelihat sejarah Sunan Ampel, ya. Dan dia turis non Muslim. Gimana Ustadz untuk open table dakwah di sekitar Sunan Ampel? Wah, angkat tangan saya. Ya. Udah karena apa? Ya, belum ada kemampuan, ya. Kemampuan bahasa juga terbatas, ya. Angkat tangan. Tapi teman-teman di Jakarta itu waktu itu mereka turis lewat prospek, turis lewat prospek. Apalagi Brother Lim sama Brother Farsi, apa lupa saya. Di Malaysia tiap minggu di Kuala Lumpur. Jadi kalau Malaysia memang negara Islam, Pak. Tapi kalau Kuala Lumpur tuh justru banyak ya 50-50 lah, ya. Jadi Islamnya nggak terlalu kelihatan banget, ya. Kuala Lumpur tuh malah banyak non Muslimnya. Nah, di Kuala Lumpur mereka itu open table tiap minggu, tiap pekan. Lewat dakwai, ya Allah, ya. Itu keren sekali, Pak, ya. Masya Allah. Itu benar-benar dakwah yang level pertama. Nah, Abu Bakar ini para jemaah, ya, ini luar biasa ini. Jadi Utsman lewat Abu Bakar masuk Islam, ya. Siapa yang gak kenal Utsman? Zubair bin Awam juga lewat Abu Bakar. Sahabat paling kaya Abdurrahman bin Auf yang infaknya gila-gilaan, ya, juga masuk Islamnya lewat Abu Bakar. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam lewat Abu Bakar. Tolha bin Ubaidillah masuk Islam lewat Abu Bakar. 5 nama yang kita sebut ini termasuk sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Termasuk 10 sahabat mubasysyaruna fil jannah. Al-asr mubasysyaruna fil jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 5-nya itu masuk Islamnya lewat Abu Bakar. Gimana nggak Abu Bakar pahala paling banyak, Pak? Ya, luar biasa. Setelah itu nambah Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Salama, Arqam, Sa'id bin Zaid, ya, nambah Pak. Ya. Sekarang kita coba lihat Utsman, Pak, ya. Utsman. Ini kita perlu mengenal as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Karena dari mereka lah umat Islam kemudian berkembang sampai 2 miliar ini. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan pahala paling banyak. Utsman ibn Affan, beliau ini punya gelar Dzunnurain, ya. Gelarnya itu Dzunnurain. Kenapa digelari Dzunnurain? Dzunnurain ini yang punya Nurain, 2 cahaya, ya. Karena dia itu menantunya Rasulullah yang menikah dengan 2 putrinya Rasulullah. Nggak langsung Pak, ya. Satunya dinikahi meninggal, kemudian dinikahi lagi satunya, gitu Pak. Ya, nggak langsung. Kalau
langsung mah ngawur, ya nggak ada itu, nggak ada, ya nggak boleh. Ya. Kalau udah meninggal salah satunya boleh. Ya. Rasulullah SAW menyatakan, ya, marrobi Utsman wa indi malak minal malaika. Utsman datang kepadaku. Pada saat itu ada seorang malaikat bersamaku, bersama Rasulullah maksudnya. Faqal, malaikat itu berkata, syahid. Laki-laki ini mati syahid. Yaqtuluhu qaumahu. Dia akan dibunuh oleh kaumnya sendiri. Ya Allah. Ya. Inna nastahi minhu. Sesungguhnya kami sangat malu kepadanya. Jadi Rasulullah SAW itu sudah tahu, dapat kabar dari malaikat, Utsman ini sahabat yang nanti matinya mati syahid. Dan gak main-main, yang bunuh Utsman umat Islam sendiri. Makanya fitnah terbesar pertama kali muncul dalam sejarah umat Islam adalah fitnah pembunuhan Utsman. Itu besar sekali, Pak. Karena yang bunuh adalah umat Islam sendiri. Para sahabat juga, ya. Jadi sejarah kelam para jamaah, ya. Sejarah kelam. Ini bisa kita bahas tuh, kenapa dibunuh segala macam tuh di kajian Khulafaur Rasyidin. Kalau Sirah Nabawiyah selesai, Sirah Nabawiyah selesai, otomatis lanjut Sirah Sahabat. Ya. Sirah Sahabat selesai, masuk sejarah dinasti, kekhilafaan Umayyah, Abbasiyah, ya, Utsmaniyah, ya. Lanjut sejarah nasional Islam di Indonesia, ya. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Ya. Sirah Nabawiyah saja di Al-Huda itu hampir 2 tahun, ya. Tapi tiap pekan alhamdulillah sudah menyelesaikan fase Mekah, ya. Jadi sudah menyelesaikan dari lahir sampai jadi nabi sampai 13 tahun di Mekah. Itu hampir 2 tahun tiap pekan. Nah, kita juga hampir 2 tahun juga ini, ya. Sama, cuma kita tiap bulan, Pak. Ya, itu bedanya. Ini baru pembahasan awal-awal dakwah. Nah, jadi harap bersabar, Pak jemaah, ya. Jadi nggak tahu, pokoknya ngaji aja terus, Pak. Ya. Wong ini manusia terbaik, kisah manusia yang terbaik, yang pernah ada, yang nyata, Pak. Ya. Artinya kalau kita pengen jadi manusia baik, meneladani manusia yang paling baik, kita harus tahu kisahnya. Ya. Kisahnya pasti terbaik, ya. Yang menyampaikan belum tentu baik. Nah, itu dia, ya. Kisahnya pasti baik, ya. Tapi kalau kemudian saya menyampaikan ternyata malah membosankan, itu salah saya, ya. Dan memang ini problem juga, ya. Bagaimana menyampaikan sirah nabawiyah itu yang menarik, menyenangkan, menggugah, memberikan semangat keimanan, menambah keimanan, ya. Jangan membosankan. Nah, kalau misalnya jamaah bosan, nah itu salah saya, ya, salah saya. Baik, kita lanjut, Pak. Malaikat seperti ngomong begini, inna nastahi minhu. Malaikat tuh malu sama Utsman. Loh, kok bisa? Jadi malunya itu bukan malu-maluin, tapi sungkan. Berarti manusia yang sampai malaikat sungkan itu Utsman. Disungkani malaikat. Ya Allah. Ya. Jangan-jangan waktu nyabut nyawanya sungkan juga malaikat, Pak, ya. Nah, kalau kita malaikat nyabut nyawa kita nggak pakai sungkan, gitu ya. Sinten kulo, cabut aja nyawanya, Pak, ya. Tapi ini Utsman luar biasa. Karena ini diceritakan, Pak, ya. Rasulullah SAW dari berbaring di rumah, ya, lagi santai. Nah, kedua betisnya tersingkap nih, betis
Tersingkap Pak, nggak sampai lutut ya, ini betis nih, tersingkap, betis ya. Nah, kemudian Abu Bakar minta izin masuk, nah, silakan masuk, betisnya masih tersingkap. Nah, Umar minta izin masuk, silakan masuk, betisnya tersingkap masih kan Rasulullah. Tapi ketika yang datang Utsman minta izin masuk, Rasulullah langsung pindah posisi, ya. Langsung Rasulullah langsung duduk menutupi betisnya, gitu. Ya. Jadi langsung berubah posisinya Rasulullah, Pak. Ya. Nah, Aisyah tuh lihat, ya. Lah, tadi Abu Bakar, Umar, Utsman, engkau santai-santai aja. Kalau Utsman, kok engkau malah sepertinya malah kupu, malah kemudian membenarkan pakaiannya. Ya. Faqal, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaika. Apakah kau tidak malu kepada orang yang malaikat saja malu kepadanya? Ya. Jadi sampai Rasulullah saja tuh sungkan sama Utsman, Pak. Ya. Putrinya dinikahkan sama Utsman. Ya Allah. Ya. Bukan satu, dua putrinya. Putrinya Rasulullah nikah. Ya Allah. Ya. Tangga saya itu anaknya perempuan. Dinikahi sama anaknya Kiai Haji Abdus Somad Bukhari, mantan ketua MUI Jawa Timur yang tegas, lurus, Pak. Karena di zaman beliau mengeluarkan anjuran tidak boleh salam 5 agama. Itu MUI Jawa Timur. Di zaman beliau mengeluarkan Syiah terlarang, buku panduan Syiah sesat. Itu di zaman beliau, Kiai Haji Abdus Somad Bukhari. Ya. Jadi kalau di wilayah sepanjang itu terkenal beliau. Ya. Nah, itu nikah sama tetangga saya, anak tetangga saya. Ya. Kita diundang. Saya sama kiainya nggak kenal, tapi karena namanya masyhur ya kita tahu. Ya. Ini undangan pernikahannya di Al Akbar, Pak. Waduh, Al Akbar parkirannya penuh. Mungkin karena kiai yang mantu ya. Ya Allah. Pas saya datang, antrian untuk salaman dari pintu masuk sampai panggungnya. Ya Allah. Aduh. Berapa lama ini kan? Ya sudah, ambil makan dulu. Nah, habis ambil makan, kembali ke antrian, tetap panjang, ya Allah. Ya. Jadi itu kalau anaknya kiai, kalau besan sama kiai, Pak, ya. Atau mantunya anaknya kiai, waduh, ya. Merasa benar-benar terhormat, ya. Luar biasa. Nah, ini anaknya Rasulullah dinikahi, ya Allah. Makanya kan sampai sekarang orang-orang keturunan Arab itu benar-benar dijaga, Pak. Ya. Antara syarifah, ya, perempuan yang dia itu masih ada garis keturunan Rasulullah. Biasa disebut syarifah. Ini nggak boleh dinikahi sama laki-laki sembarangan. Laki-laki yang menikahinya harus Habib, Pak. Harus orang Jawa. Waduh, rame dunia, Pak. Ya, nggak boleh. Ya, walaupun dia Arab atau Arab Jawa, ya. Tapi dia nggak ada keturunan Rasulullah, nggak boleh nikahi syarifah, Pak. Itu ada adabnya bagi mereka. Karena perempuannya itu masih ada keturunan Rasulullah, sehingga dianggap kalau menikah dengan laki-laki bukan keturunan Rasulullah akan memutus keturunan, begitu. Ya. Sampai sekarang masih jadi perdebatan di antara mereka. Ya nggak wajib, cuman itu adab bagi mereka, harus dihormati, masya Allah. Ya. Ini kalau jamaah Arab tapi bukan nggak ada keturunan Rasulullah, nggak bisa, Pak. Ya, nggak bisa. Tapi kalau Arab mau keturunan Rasulullah, mau nikahi perempuan Jawa, boleh. Ya, karena kan garis keturunan lanjut dari laki-laki. Baik, sekarang kita Tolha, Pak. Tolha.
Tolha bin Ubaidillah. Dia masuk Islamnya sepulang bisnis dari Syam. Baru pulang bisnis, dia menemui Abu Bakar. Tanya, ya. Kemudian dia tertarik, dia masuk Islam. Masya Allah. Ya. Dia punya julukan Tolha ini, Pak. As-Syahidul Hayy. Orang yang mati syahid tapi yang hidup. Atau Tolha al-Khair. Tolha yang punya kebaikan. Tolha al-Jaud. Tolha yang pemurah. Tolha al-Fayyad. Tolha yang dermawan. Banyak para jemaah, ya. Ini perlu kita kupas ya, nanti aja. Sa'ad bin Abi Waqqas. Waduh, ini seru juga nih Pak Sa'ad bin Abi Waqqas, Pak. Dia masuk Islam, ibunya ngancem, kamu masuk Islam, aku mogok makan. Jadi gara-gara anaknya itu masuk Islam, ibunya mogok makan. Waduh, ini terkenal, Pak. Terkenal ini kisahnya. Ya Allah. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ngomong apa? Sampai ibunya itu, Pak, udah lemes, ya kan? Aku akan makan kalau kamu keluar dari Islam. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas jawabannya, Pak, ibunda, demi Allah, seandainya ibunda punya 70 nyawa yang keluar satu demi satu, maka aku tetap tidak akan meninggalkan agama ini selama-lamanya. Langsung turun ayat surat Al-Ankabut ayat yang ke-8. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kami wajibkan kepada manusia untuk birrul walidain wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tapi kalau keduanya maksa kamu untuk menyekutukan aku, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya, fala tutihuma, jangan ikuti mereka. Kalau di surat Al-Isra, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi kamu tetap pergauli mereka dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Kalau diajak buat syirik, diajak keluar dari agama, nggak usah. Ya. Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada kedua orang tua perintah agama. Walaupun orang tua kita berbeda agama, mentaatinya hukumnya wajib, kecuali kalau mereka memerintah berbuat maksiat kepada Allah. Jadi walaupun beda agama, tetap wajib birrul walidain. Itu, Pak. Ya. Tetap wajib birrul walidain. Birrul walidain ini amal yang dicintai oleh Allah setelah sholat. Kalau birrul walidain mustajab dalam doa. Kalau birrul walidain sebab turunnya rahmat, dosa-dosa besar bisa terhapus, mendapatkan barokah, ya. Tapi kalau uququl walidain, kalau kemudian durhaka sama kedua orang tua, dosanya nggak ditunda di akhirat, langsung dibayar di dunia. Na'udzubillah. Makanya kasus mertua selingkuh sama menantu ini bikin puyeng, Pak. Puyeng. Lah gimana nggak puyeng? Ya kan?
Loh itu ibu kandungnya sendiri, ya kan? Ya Allah. Terus kemudian anak perempuannya ini diundang podcast, dia ceritakan. Yang dia ceritakan aibnya ibu kandungnya. Aduh Pak, saya tuh puyeng juga saya Pak ya. Aduh gimana ya? Gitu, ya. Apakah pantas? Apa enggak pantas ya? Orang tuanya salah ya. Tapi apakah kesalahan orang tua itu perlu ditambah permalukan lagi kan gitu Pak ya? Aduh, sesalah-salahnya orang tua, apalagi kalau sesama Islam ya, kan lebih parah yang syirik. Orang tua kalau beda agama dengan kita, itu kan dosanya udah paling besar tuh. Dibandingkan kesalahan orang tua yang lain yang bukan agamanya beda. Lo ayat ini agamanya beda, tetap wajib birrul walidain. Apalagi orang tuamu bukan beda agama. Gitu, ya. Tetap harus birrul walidain para jemaah. Hanya sekarang emang udah ngeri Pak ya. Kok bisa lo menantu sama mertua? Ya Allah. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, ini termasuk imamul mufassirin, ulama di kalangan sahabat. Ibnu Mas'ud Pak, aslinya dia itu penggembala, kemudian bertemu dengan Nabi dan Abu Bakar. Nabi minta susu, Ibnu Mas'ud gak bisa. Kenapa? Saya penggembala, saya bukan yang punya kambing ini. Kalau saya punya kambing tak kasih. Saya penggembalanya, saya nggak bisa ngasih. Mohon maaf. Ya Allah. Maka Nabi SAW senang mendengar itu. Dan kemudian Ibnu Mas'ud masuk Islam setelah melihat mukjizat dari Nabi SAW. Ya, kemudian langsung kemudian masuk Islam. Ulama di kalangan sahabat sejak awal udah jujur Pak ya. Jadi as-sabiqul awwalun tadi 4 orang yang pertama, kemudian Utsman, Zubair, Tolha, Za'ad, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Amir bin Fairah, Amr bin Yasir, Suhaib bin Sinan, Bilal bin Robah, keluarga Yasir, Khobab, Al-Arqam ya. Kebanyakan orang-orang lemah dan hamba sahaya Pak. Kebanyakan orang-orang pertama kali yang masuk Islam itu kebanyakan orang-orang lemah dan hamba sahaya, dan kebanyakan pemuda. Jangan sampai lupa ya. Pemuda rata-rata yang pertama kali masuk Islam. Jadi memang dakwah kita itu di awal-awalnya ditopang oleh pemuda, di akhir-akhirnya juga ditopang oleh pemuda. Coba Usama bin Zaid, anaknya Zaid bin Harisa, 19 tahun menjelang Rasulullah wafat ya, diamanahkan sama Rasulullah, kamu jadi panglima perang untuk melawan pasukan Romawi. 19 tahun Pak, masih muda, jadi panglima perang lawannya Romawi. Jadi seperti sekarang panglima TNI untuk perang lawan tentaranya Amerika dipasrahkan sama anak remaja masjid 19 tahun. Wow. Mana ada. Tapi dulu begitu pemuda itu Pak. Ya Allah. Nah di sini memang ada yang mengatakan bahwa bukan orang lemah kebanyakan itu. Ya, ada juga yang mengatakan mereka itu orang-orang yang terhormat, gitu, Pak. Ya, jadi memang mereka punya nasab dan strata yang tinggi, tapi status sosial mereka lemah karena mereka tidak punya otoritas saat itu para jemaah. Ya, nah di sini ya. Kita buka ayat tentang as-sabiqunal awwalun. At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim.
Orang-orang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan Muhajirin, dari kalangan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah sediakan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Hadis Nabi SAW terhadap 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, Abdurrahman ibn Auf fil jannah, Sa'ad fil jannah, Sa'id fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada Sa'ad, ada Sa'id, ya. Dan ini mereka masih, kalau dilihat jalur-jalur keturunannya itu masih ada. Ini jadi sahabat itu kan ada ribuan, yang jadi ulama ratusan. Sahabat yang paling utama 10 ini, Pak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, ya, Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, 10 sahabat ini jadi orang-orang yang paling mulia. Makanya kita, Pak, nggak harus niru semua. Dari 10 ini, pilih salah satu saja. Dari 10 ini sebenarnya karakter semua manusia, ujung-ujungnya ke 10 ini, Pak. Makanya kita harus tahu, dari semua manusia 10 ini paling tidak karakternya, ciri-cirinya, amalannya, kebiasaannya, ini harus kita teladani. Kenapa? Karena mereka ini yang dijamin masuk surga. Kita teladani, nggak usah semuanya, salah satunya saja. Insya Allah kita pun akan diberi kemudahan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Syukron ala ihtimamikum walafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.